Alam kubur adalah sebuah gerbang. Pemahaman pada tingkatan ini dan pertanyaan paling utama pada dimensi kubur adalah siapa Tuhanmu? Makna dari pertanyaan ini adalah pertanyaan nalar yang berorientasi pada materi, di mana seringnya manusia menggambarkan bahwa sosok Tuhan dalam bentuk fisik atau sebuah objek, sehingga membutuhkan kesadaran logika bahwa Tuhan bukanlah sosok yang tercipta dari kreasi alam pikir manusia yang tercipta dalam sebuah bentuk, karena Tuhan lebih daripada itu dan tiada terbatas. Ketika jiwa memasuki gerbang kesadaran dan mengerti akan esensinya, maka jasad adalah sebuah kubur bagi jiwa, dan proses selanjutnya adalah memaknai jasad sebagai kubur akan merefleksikan bagaimana jiwa kita ini selama ini menjadikan jasad sebagai kerangka dalam dimensi ruang dan juga waktu untuk mewujudkan segala untayan keinginan kita. Dalam terminologi tertentu yang pada umumnya didominasi oleh ego, kesadaran jiwa bahwa jasad sebagai perangkap adalah langkah awal dari perjalanan dalam menggapai kebenaran dan juga memahami akan kebodohan jiwa itu sendiri yang terbelenggu oleh keterpikatan duniawi. Akan tetapi, jasad juga merupakan media yang sempurna dari sebuah penciptaan untuk mengantarkan jiwa pada gerbang kesadaran akan kebenarannya. Terbukanya kesadaran jiwa akan jasad sebagai perangkap adalah seiring dengan kesadaran jiwa itu sendiri, yang mana melahirkan perjuangan untuk menyibak berbagai sekat-sekat jiwa akan resonansi cahaya ruh, agar jiwa terlebur dengan cahaya ilahi dan menciptakan keseimbangan jiwa dalam menyikapi vibrasi kehendak yang bersifat materi melalui indrawinya. Kubur jasad, di mana pertanyaannya, kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Makna pertanyaan ini merupakan esensi pemahaman ketuhanan melalui alam batin dengan indera batin, dan lebih khusus lagi dengan mata batin yang dimulai dengan cahaya ruh. Sedangkan untuk prosesnya itu dinamakan perjalanan ruhani. Kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Adalah sebuah proses peralihan dari vibrasi dan resonansi jasad beserta struktur landasan akan makna pembentukan jiwa secara komprehensif menuju vibrasi ilahi yang terpancar dari resonansi cahaya ruh, sehingga jiwa mengalami loncatan kuantum menuju gerbang peleburan. Jiwa akan selalu bercahaya dan juga mengenal segala sesuatu melalui cahayanya, karena segala sesuatu itu pun sumbernya adalah cahaya, meskipun vibrasi itu datangnya dari alam jasad yang merupakan refleksi indrawi. Tetapi semua adalah dia adanya, dan konsekuensi pada dimensi kubur ini berupa kedamaian dan juga ketenangan dalam kebahagiaan hidup yang dualitasnya adalah kepedihan, penderitaan, keterpurukan dalam hidup karena jiwa yang gelap dan menjadi belenggu nafsu serta egonya. Sementara kedamaian dan ketenangan yang hakiki sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kubur orang-orang mukmin adalah laksana taman-taman surgawi. Bukankah makna dari taman adalah kedamaian, kebahagiaan, dan juga ketentraman? Saudaraku, sang sejati, demikianlah
jika jasad seseorang telah terkonvert menjadi taman surgawi yang juga merupakan cerminan daripada jiwa yang tercahayakan, jiwa yang kebahagiaannya tidak lagi tergantung pada apapun, karena cukuplah Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaannya. Lihatlah, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, sang raja yang kaya raya, arif dan bijaksana. Namun beliau tidak menyandarkan kebesaran dan kebahagiaannya pada vibrasi indrawi. Kita renungkan juga akan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan segala kemilau singgasananya. Kemudian pikirkan sejenak bagaimana ketabahan Nabi Lut alaihissalam. Maka akan tersingkaplah apa yang seharusnya termaknai dalam setiap langkah hidup ini. Kubur jiwa ini adalah kubur yang tertinggi dan juga paling terberat. Namun dengan rahimnya serta mujahadah, insya Allah kita dapat memahaminya. Makna daripada kesadaran jiwa sebagai kubur akan mengantarkan jiwa pada dimensi kefanaan lantaran kemutlakan cinta itu sendiri. Dan pada dimensi ini, jika tercapai dengan sempurna melalui kekuatan darinya, maka tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dimensi-dimensi kubur di bawahnya, dan yang ada hanya ucapan selamat datang bagi jiwa-jiwa yang telah tersucikan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Namun demikian, satu hal lagi yang menjadi renungan dasar akan berbagai perjalanan dalam dimensi kubur ini. Kita harus tetap melewati kubur alam ini, walaupun kita diistimewakan untuk tidak dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dan juga konsekuensinya. Dan itu ada pada peningkapan jiwa dalam gerbang penyatuan menuju kefanaan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat.